Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berterima kasih kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, saya akan sampaikan ceramah ke 222. Jadi 222. Ceramah ke 222, teori orang bodoh. Jadi ini menjelaskan teori-teori tentang orang bodoh itu bagaimana. Teorinya ini satuannya ya, yaitu TUB. TUB itu teori orang bodoh sama dengan TBM kuadrat ditambah TMN ditambah TB kuadrat ditambah TD. TOB itu teori orang bodoh ya, menyatakan teori orang bodoh. TBM kuadrat itu tidak bisa membaca dan menulis, jadi orang bodoh itu tidak bisa membaca dan menulis. Ditambah TMN, yaitu tidak mau merubah nasib, jadi orang bodoh itu kebiasaannya adalah tidak mau merubah nasibnya, tetap saja. Kemudian ditambah TB kuadrat. TB kuadrat itu adalah tidak berbuat baik ya, bisa membaca menulis, dia itu menguasai teks tapi malah merusak masyarakat, merusak perpolitikan, merusak hukum, merusak ekonomi, merusak pemerintahan. Nah, itu dia orang bodoh ya, karena merusak itu ya, baik-baik tatanannya dirusak hanya untuk tujuan yang nafsu saja, yaitu harta, tahta, dan wanita. Itu tujuannya. Itu merusak mereka itu orang bodoh. Ditambah TD. TD itu adalah tidak dinamis ya. Dia tidak mau berkembang. Kemudian dia itu sering putus asa, walaupun dia itu pandai, tetapi dia putus asa dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Sehat, bisa apa-apa, hanya karena uang, jabatan, wanita, dia putus asa ya. Itu dia tidak dinamis, tidak mencari yang lebih baik. Kemudian dia tidak mempunyai solusi-solusi tentang hidup ini, mencari jalan keluar dia tidak punya ya. Dia tidak punya jalan keluar, punya pikiran, punya iptek, tetapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana baiknya hidup ini ya, itu tentang satuannya ya. Ini saya jelaskan teori orang bodoh itu itu namanya peta konsep ya. Konsep orang bodoh itu adalah, biasanya orang menganggapnya orang bodoh itu karena dia tidak bisa membaca dan menulis, karena tidak diajari menulis dan membaca. Orang bodoh itu tidak bisa membaca menulis karena dengan membaca itu ilmu pengetahuan didapat, dengan buku-buku yang ada itu didapat ilmu pengetahuan. Karena tidak bisa membaca menulis, maka dia dinamakan orang bodoh yang hakiki ya. Karena orang seperti itu tidak diajari membaca dan menulis dari muda sampai tua, dari anak-anak dia tidak diajari, tidak sekolah lah. Dia pernah sekolah tapi tidak masuk sekolah, bolos dan sebagainya. Akhirnya dia keluar atau dikeluarkan, dia tidak bisa membaca menulis, akhirnya dia menyesal. Teman-temannya berhasil semua, dia tidak ya. Sama YouTuber. Maka seperti itu ya gambarannya. Kemudian yang kedua, orang bodoh itu yang bagaimana? Tidak mau merubah nasib. Dia itu tetap statis, tidak mau mencari jalan keluar yang baik bagaimana tentang hidupnya. Tidak mau merubah apa yang ada ini. Jadi seperti itu orang bodoh itu. Dia hanya diam duduk manis, ya santai, jadi orang pemalas ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang bodoh itu bisa membaca dan menulis, dia menguasai teks,
tetapi tidak berpikiran yang lebih baik. Ya, iptek yang dia dapat itu malah untuk merusak agama, merusak sistem politik, merusak masyarakat yang dibenci, agar negara masyarakat hancur bisa diaturnya demi kepentingan dia, kelompoknya. Akhirnya menyadari bahwa dia salah langkah, salah yang dilakukan, semua rusak. Teman yang dipercaya malah memfitnahnya, kemudian malah membunuh karakternya dan membunuh dia. Jadi orang bodoh itu salah langkah. Ternyata dia dengan ilmu pengetahuannya dia merusak masyarakat yang sudah baik, merusak agama yang sudah baik, merusak tatanan pemerintahan yang baik, diperintahkan oleh orang untuk kepentingan kelompok, demi kelompoknya. Ternyata kelompoknya atau orang yang memerintah itu membunuh dia, membunuh karakternya, memfitnah dia. Akhirnya dia menyesal ya. Itu orang bodoh itu. Orang seperti itu. Makanya kita harus mempunyai pemikiran yang cerdas. Jangan sampai kita salah langkah, salah jalan hidup, dan harus dinamis hidupnya. Kemudian orang bodoh itu orang yang bagaimana? Orang yang tidak bisa, tidak dinamis, putus asa, ya, tidak mencari solusi hidup walau punya ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak digunakan sesuai perintah Allah dan Rasulnya, ya jamaah YouTuber semuanya. Jadi teori yang saya sampaikan di sini adalah teori orang bodoh. Ada 4 hal itu dengan satuan-satuan yang sudah saya jelaskan. Jamaah, mungkin menjadi sebuah pemikiran kita. Kita jangan menjadi orang bodoh. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.